Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1486, 3 kepala dan 6 lengan. Wajah Ye Chen berubah, dan dia melarikan diri, tetapi semuanya terjadi dalam sekejap, bahkan dengan kecepatannya, dia tidak dapat sepenuhnya menghindari pedang pembunuh, darah suci menyembur keluar, dan satu lengan terputus. Sebelum dia bisa menstabilkan sosoknya, ada cahaya langit lain dari Nirvana di depannya, yang menembus dadanya dengan kekuatan penghancur, lubang darahnya tebal, dan tulang emasnya terbuka. Namun, ini belum berakhir. Setelah kepunahan cahaya ilahi, ada cahaya hitam, lebih tepatnya, tombak hitam pekat, memakukannya ke dinding batu di belakangnya secepat halilintar. Ye Chen menyemburkan darah, dan ketika dia mengeluarkan tombak hitam pekat yang memakukannya, tubuhnya masih terhuyung-huyung, niat membunuh berkecamuk di tubuhnya, tubuh sucinya terbelah, dan helai darah suci menyembur tipis. Dia menatap ke sisi yang berlawanan, matanya merah darah, dan dia tidak pernah menderita kerugian seperti itu sejak debutnya. Di bawah tatapannya, kabut tebal perlahan mundur di kedua sisi, membuka jalan, dan prototipe manusia terwujud, menginjak tanah berdarah, dan tanah berhamburan. Seharusnya seseorang, tepatnya, orang aneh, dengan tubuh gelap, 3 kepala, wajah berbeda, 6 lengan, dan senjata ajaib di masing-masing tangan. Auranya dingin dan kuno, dan memiliki udara buas 6 mata raksasa menonjol, pupilnya menyempit, merah darah, ganas, seperti monster yang merangkak keluar dari 9 neter. Ye Chen mengerutkan kening dengan keras, dan mundur selangkah tanpa sadar. Monster itu sangat kuat, dan auranya akrab baginya. Itu persis sama dengan roh jahat di Siwandasan. Kekuatan yang tidak dimiliki manusia yang hidup. Monster itu bergerak dan datang untuk membunuhnya, 6 mata darah juga menatap Ye Chen, seluruh tubuh ditutupi dengan rune, dan 3 lampu berwarna berbeda ditembakkan dari 3 mulut, tetapi mereka semua membawa kekuatan kepunahan. Ye Chen mengayunkan pedangnya, memotong 3 yumang, dan berjalan melintasi langit, Ling Tian menebas monster itu dengan satu pedang. Namun, pedangnya yang mendominasi tidak memotong tubuh monster itu hanya memicu percikan api di tubuhnya, dan bahkan dia pingsan selain luka sebelumnya, dia menyemburkan darah lagi. Ketika monster itu terbunuh, keenam tangan memegang senjata ajaib dan menyerang bersama, dan tubuh Ye Chen berlumuran darah. Ye Chen melarikan diri, mengorbankan Chaos Cauldron dan ratusan senjata sihir yang menakutkan, dan menekannya di udara. Monster itu mengayunkan saber hantu, dan mengirim kuali yang kacau itu terbang turun dari langit, dan ratusan artefak magis di belakangnya, seperti dekorasi di depannya, tersapu oleh tongkatnya dan hancur berkeping-keping. Serangan Ye Chen datang lagi, naga Taiksu menahan Ling Xiao, menutupi monster itu, diikuti oleh 9 bendera pertempuran kuno, yang ditanam di 9 arah, membentuk barisan pembunuh besar, mencoba menghancurkan monster itu. Ini belum berakhir, cahaya suci berkedip di antara alisnya, dan 9 dewa bergabung menjadi satu, menyerang dengan paksa. Tapi dia masih meremehkan monster itu, naga terlarang Taiksu dihancurkan, dan formasi pembunuhan yang dibentuk oleh 9 bendera pertempuran juga runtuh seperti naga terlarang Taiksu sebelum menyapu formasi. Adapun Sensang Senmang dengan 9 jalur dalam satu, itu mengenai monster itu, tapi dia baik-baik saja. Melihat ini, Ye Chen membuka jalan ajaib di tempat, dan dengan restu dari banyak metode terlarang, kekuatan tempurnya melonjak seketika. Adegan berikutnya sangat ganas, dia, yang penuh energi dan darah, dengan gila-gilaan menggunakan kekuatan gaib, yang semuanya merupakan metode rahasia yang tidak duniawi, satu demi satu, memukul monster tanpa batas. Tapi apa yang membuatnya kehilangan kesabaran adalah monster itu tidak bisa dihancurkan seperti berlian, tidak bisa dihancurkan tidak peduli bagaimana Anda mengalahkannya, dan tidak peduli bagaimana Anda menyerangnya, itu tidak berguna metode Ye Chen seperti dekorasi untuk dia. Monster itu marah, meraung ke langit, dan kabut bergulung bersamanya, berkumpul ke laut, menelan Ye Chen di tempat, dan kebencian internal serta pikiran jahatnya berkecamuk, mencoba menyeretnya ke Jiuyu. Ye Chen goyah, dan meledakkan lautan kabut, melompat keluar seperti naga, bahkan tanpa memikirkannya, dia hanya melarikan diri, monster itu terlalu kuat, tidak ditekan oleh reruntuhan, itu bukan lagi sesuatu yang dia bisa bersaing dengan. Monster itu mengejarnya, secepat cahaya, secepat burung yang ketakutan,
berputar-putar di lautan kabut, menelan langit dan bumi. Ye Chen tidak berani berbalik dan bertarung, dia hanya menyeret tubuhnya yang berdarah untuk melarikan diri, tetapi ingin menggunakan jalan surga untuk melarikan diri, tetapi kehancuran ini, seperti 100.000 gunung, secara inheren diisolasi dari lubang hitam. Sepotong darah ini bergemuruh, mengguncang langit dan bumi, sehingga seluruh reruntuhan bergejolak. Orang-orang yang masih berada di reruntuhan semuanya melihat ke kedalaman reruntuhan dengan fluktuasi yang begitu besar, mereka dengan sadar berpikir bahwa seseorang telah menemukan harta rahasia, dan mereka sekarang berjuang untuk harta karun itu. Banyak orang telah berangkat, dan mereka berkumpul ke segala arah untuk masuk lebih dalam. Mereka benar-benar ingin melihat harta karun seperti apa yang menyebabkan kejutan besar, dan mereka juga ingin melihat siapa yang menemukan rahasia yang tidak duniawi. Harta karun. Di sini, Ye Chen telah melarikan diri dari tempat berdarah itu, tetapi dia merangkak keluar, dan tubuh suci kuno itu hampir hancur. Dikejar dan dibunuh sepanjang jalan, dia terluka sepanjang jalan, sumber aslinya rusak, dan tubuh asli jiwanya juga terluka parah. Bekas luka seperti itu membahayakan akar daunnya, dan cahaya suci seluruh tubuhnya hampir musnah. Untungnya, dia melarikan diri, tetapi monster berkepala 3 dan berlengan 6 itu tidak mengejar tempat berdarah itu, dan mundur ke dalam kabut gelap, hanya ratapan dan raungan yang keluar, yang membuat orang merasa ngeri. Roh kuali ajaib itu benar, reruntuhannya penuh dengan lubang. Sambil terhuyung-huyung, dia masih memandangi hutan berkabut dan sunyi dengan ketakutan, dan dia hampir terkubur di dalamnya. Tempat neraka ini, bahkan jika aku mati, aku tidak akan kembali. Dia menutup matanya, berbalik dan pergi, menyeret tubuhnya yang berdarah, terhuyung-huyung di setiap langkah, dan bercak darah di setiap langkah, bahkan Yukong mengalami kesulitan. Namun, kebetulan rumahnya bocor dan hujan sepanjang malam, dia belum pergi jauh ketika dia melihat sosok mendekat dari langit. Saat langit runtuh, Raja Suci berbaju hitam melihat Ye Chen yang terluka parah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung mengeluarkan pedang pembunuhnya, serahkan hartamu, dan lelaki tua itu akan menyelamatkan seluruh tubuhmu. Keluar. Ye Chen berkata dengan ringan, dia terluka parah, tetapi dia belum mencapai titik di mana siapapun dapat menggertaknya. Tidak lama setelah memenggal seorang kaisar semu, kamu hanyalah seorang Raja Suci. Mencari kematian. Raja Suci berpakaian hitam sangat marah, dan pedang pembunuh itu melingkari Nirvana Ki, dan menebas dari udara. Ye Chen melarikan diri dan memasukkan segenggam ramuan penyembuh ke dalam mulutnya, dan roda peri lahir untuk segera bekerja, dia hanya perlu bertahan dari tahap lemah sebelum dia dapat melakukan serangan balik, dan kekuatan pemulihannya masih sangat sombong. Raja Suci berpakaian hitam mengejarnya, dan telapak tangannya seperti gunung, menutupi langit dan memecahkan bumi yang hancur. Chaos Divine Cauldron terbang keluar, dengan setia melindungi tuannya, dan kuali itu naik ke langit, menghancurkan cetakan telapak tangan Ling Tian. Raja Suci berpakaian hitam terkejut kembali, tetapi matanya berapi-api, menatap kuali yang kacau. Dia adalah Raja Suci, matanya sangat kejam, dia bisa melihat kehebatan kuali, itu pasti harta karun. Memikirkan hal ini, dia langsung meninggalkan Ye Chen, bergegas ke Chaos Cauldron, dan mengaktifkan lingkaran penyegelan. Kuali yang kacau itu berdengung dan menjadi sebesar gunung. Dunjia Tianzi beroperasi dengan sendirinya. Energi kekacauan terjalin dengan kekuatan pikiran semua makhluk, diberkati dengan prinsip kekacauan, dan membelah lingkaran penyegelan. Tripod yang bagus. Raja Suci berpakaian hitam tertawa keras, dengan aura yang menakjubkan, dan kekuatan tempurnya naik satu tingkat secara instan. Dia ingin menjatuhkan tripod yang kacau itu dalam waktu sesingkat mungkin, jangan sampai orang kuat lainnya datang ke merebutnya. Tapi dia sangat meremehkan dominasi Chaos Cauldron meskipun dia memiliki banyak teknik rahasia, dia tidak bisa melukai Chaos Cauldron, apalagi menyegel Great Cauldron. Bagus sekali. Raja Suci berpakaian hitam marah, dan mengorbankan senjata sihir kelahirannya, yaitu tungku tembaga. Tentara Raja Suci yang asli juga diberkati dengan teknik rahasia olehnya, dan mereka langsung membanting ke dalam kuali yang kacau balau. Chaos Cauldron sebenarnya nyata, aku adalah tungku tembaga yang terbuat dari Daluo Senti, aku takut padamu. Senjata ajaib melawan senjata ajaib, tungku tembaga dari Raja Suci berpakaian hitam terlempar, menghancurkan puncak gunung, cahaya ilahi yang tersisa langsung dimusnahkan, dan seluruh tubuh tungku juga retak. Senjata ajaib Natal terluka, dan Raja Suci berpakaian hitam juga menderita serangan balik, darah tuanya muncrat dengan liar dan wajahnya ganas, lagi pula, dia juga seorang Raja Suci, tetapi dia tidak menurunkan senjata ajaib. Orang ini menjadi kejam, mengorbankan esensi hidupnya dengan darah, memadatkan setetes darah asli,
berubah menjadi lautan peri, menyapu langit, menelan kuali yang kacau ke dalamnya, dan ingin memurnikan roh di dalam kuali. Ada jalan ke surga jika kamu tidak pergi, dan tidak ada jalan ke neraka. Ye Chen, yang telah memulihkan 60% kekuatan tempurnya, datang ke langit, dan lautan emas para dewa berguling, benar-benar menghancurkan lautan keabadian Raja Suci berpakaian hitam. Suci. Tubuh suci. Raja Suci berbaju hitam tiba-tiba mengubah ekspresinya, menatap lautan Dewa Emas Ye Chen dengan tak percaya, seolah-olah dia telah mengenali darah Ye Chen dari nafas lautan emas dewa. Kamu menebaknya dengan benar. Ye Chen mendengus dingin, dan menginjak lautan emas para dewa, dengan momentum yang menakjubkan. Kamu masih hidup. Raja Suci berbaju hitam berbalik dan melarikan diri. Dia tidak tahu mengapa Ye Chen masih hidup, tetapi dia tahu reputasi tubuh suci itu. Bahkan jika dia terluka parah, dia umumnya tidak kejam. Apakah kamu masih ingin melarikan diri? Ye Chen segera membengkokkan busurnya dan memasang anak panah, dan tembakan panah yang menggelegar bisa dikatakan menghancurkan. Raja Suci berpakaian hitam terkena panah, dan jatuh ke dalam kehampaan, tubuhnya hancur, tetapi jiwanya keluar dari tubuhnya, membakar kekuatan jiwanya, dan membuka metode terlarang, dan melarikan diri dengan liar ke satu sisi. Orang ini tidak hanya melarikan diri, tetapi juga berteriak sambil berlari, tubuh suci tidak mati, Ye Chen masih hidup. Suara ini bercampur dengan kekuatan kultivasi, dan menyebar sangat jauh untuk menarik perhatian semua arah. Dia pintar. Anda harus tahu bahwa ada banyak musuh Ye Chen di reruntuhan ini. Jika mereka tahu bahwa Ye Chen masih hidup dan terluka parah, mereka pasti akan buru-buru membunuh Ye Chen bersama. Selama musuh Ye Chen datang, krisisnya akan teratasi. Jika dia tidak menyimpan semuanya, dia dapat membunuh karabinnya, dan bukan tidak mungkin untuk membunuhnya kembali. Mungkin dia dapat memanfaatkan kekacauan dan kembali dengan beberapa harta. Semakin dia memikirkannya, semakin dia bisa diandalkan, suaranya menjadi sangat tinggi dalam sekejap, dan dia melolong, tubuh suci masih hidup, Ye Chen belum mati, dia terluka parah, bunuh dia. Aku akan pergi ke nenekmu. Ye Chen mengutuk diam-diam, kakinya terlalu lemah, dan dia datang jauh-jauh untuk mengejar dan membunuh. Tapi dia masih terlambat, kata-kata Raja Bijak berpakaian hitam telah menyebar, dan kata-kata Raja Suci berpakaian hitam menyebar ke seluruh dunia dengan kekuatan kultivasinya. Siapapun yang mendengarkan, apakah mereka musuh Ye Chen atau mereka yang tidak memiliki keluhan dengan Ye Chen, terkejut sesaat, berpikir bahwa mereka salah dengar, Ekaristi, yang meninggal 3 tahun lalu, masih hidup. Pada saat itu, sejumlah besar sosok datang, dan sudah ada orang yang datang ke sisi ini sebelumnya, sosok tersebut dapat digambarkan sebagai luar biasa, Ekaristi masih hidup, apakah saya salah dengar? Ya atau tidak, kamu bisa tahu sekilas. Para biksu yang lebih tua berlari paling cepat, dan mereka yang memiliki permusuhan dengan Ye Chen, seperti putra burung Phoenix dan putra para dewa, berlari lebih cepat lagi. Kali ini hidup. Di sudut reruntuhan, Ji Ningsuang menggaruk kepalanya, dan juga menginjak langit. Aku tahu itu, kamu pasti masih hidup. Di timur reruntuhan, Xiao Jiuxian terkikik, dan berhenti mencari harta dan peluang, dan bergegas ke kedalaman dengan seberkas cahaya, merasa sangat baik. Saya ingin melihat tubuh suci yang tak terkalahkan dari tingkat yang sama. Kaisar Selatan, Orang Suci Utara, dan Kaisar Pusat juga datang dari 3 arah. Adapun Shizun, dia tahu bahwa Ye Chen masih hidup, jadi dia tidak terlalu terkejut. Episode 1487, berteriak, biarkan Anda berteriak lagi. Reruntuhannya ramai, hanya karena tubuh suci itu masih hidup, menyebabkan awan di sekitarnya bergerak, dan terjadi banyak pertempuran. Di atas langit virtual, Raja Suci berbaju hitam masih melarikan diri. Ye Chen terus mengejarnya, memperkuat gerakannya sepanjang jalan. Mungkin momentumnya terlalu kuat, dan gunung-gunung di bawah runtuh satu demi satu. Kekuatan tempur Raja Suci berpakaian hitam tidak terlalu bagus, tetapi kemampuannya untuk melarikan diri tidak tertutupi. Pencuri yang berlari sangat cepat, dan mulutnya sangat pelit, dia melolong sepanjang jalan, menunjukkan arah kepada orang lain. Ye Chen mengertakkan gigi dengan kebencian, dia meremehkan Raja Suci berbaju hitam, dia berpikir bahwa petir dapat membunuhnya, tetapi siapa yang mengira bahwa dia tidak mati, tidak hanya tidak mati, tetapi juga hidup dan menendang, tidak hanya hidup dan menendang, dan bahkan mengungkapkan rahasianya secara langsung. Dia bisa membayangkan bahwa akan ada masalah terus-menerus di masa depan, dan jika dia gagal keluar dari reruntuhan kali ini, dia akan dicari oleh semua sekte besar, dan jalannya untuk menemukan seseorang akan menjadi sulit. Semakin dia memikirkannya, semakin dia marah. Bahkan jika dia ingin pergi, dia akan menghancurkan Raja Suci berpakaian hitam itu sebelum pergi.
Mengetahui pikirannya, Raja Suci berpakaian hitam tidak berani mengendur, lebih banyak kekuatan primordial terbakar, dan kecepatannya meningkat bukannya jatuh, dan keterampilan tubuhnya tidak nyata, bahkan Kaisar Kuasi berjubah darah tidak bisa menandinginya. Untuk mengatakan bahwa kehidupan aslinya di Kaidun tidak dekat dengan kehidupan Ye Chen, masalahnya adalah Ye Chen tidak dalam kondisi puncaknya saat ini, dan kecepatannya juga terbatas, jika tidak, Raja Suci berpakaian hitam akan melakukannya. Ditangkap dan ditendang sampai mati. Di depan, ada banyak sosok, masing-masing dengan cahaya peri, menerangi malam yang gelap dengan terang. Gelombang pertama orang telah terbunuh, atau mereka pedang terbang, atau awan dan kabut terbang, bisa dikatakan luar biasa. Terutama musuh Ye Chen, yang datang dengan pedang di tangan, mata mereka merah darah dan pembunuh meskipun mereka tidak tahu mengapa Ye Chen masih hidup, mereka tidak boleh membiarkan Ye Chen melarikan diri hari ini. Ini, Ekaristi ada di sini. Raja Suci berbaju hitam sepertinya melihat sedotan, dan berteriak putus asa. Berteriak, aku akan membiarkanmu berteriak lagi. Teriak Ye Chen, terbakar dengan energi dan darah, dia melintasi langit kosong dengan satu langkah, dan jarak dari Raja Suci berpakaian hitam dikurangi menjadi 100 kaki, dan satu langkah lagi. Petir ditembakkan. Kali ini, Raja Suci berbaju hitam langsung berlutut, dan sebelum dia bisa berteriak, dia ditembak dengan panah dan membunuh roh primordialnya. Dia merencanakan sepanjang jalan, tetapi dia tidak bisa lepas dari akhir pembunuhan. Setelah memenggal kepala Raja Suci berbaju hitam, Ye Chen berbalik dan melarikan diri tanpa berpikir, tetapi bertemu langsung dengan seorang kenalan. Itu adalah putri dari klan Phoenix, yaitu Feng Xianer, yang juga datang ke reruntuhan. Ye Chen tahu dia berada di reruntuhan dan ingin menyelesaikan keluhan lama, tetapi dia tidak dapat menemukannya, jadi dia tidak pernah diharapkan untuk bertemu dengannya saat ini. Kemana kita akan pergi? Feng Xianer mengertakkan gigi, matanya penuh kebencian, dan dia menamparkan telapak tangan sebening kristal keesokan harinya. Kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada 3 tahun lalu, atau bisa juga mengatakan bahwa dia telah mengalami nirwana. Keluar, Ye Chen berteriak, dan tiba-tiba meninju, dan meninju sutian dan telapak tangannya. Meskipun dia adalah nirwana, kekuatan tempurnya meningkat tajam. Meskipun dia terluka parah dan tidak mencapai puncaknya, ini masih memiliki celah, satu pukulan keras, tapi dia masih kalah telak dan berbalik ke samping. Setelah memukul mundur Feng Xianer, Ye Chen tidak berani melawan, dan langsung pergi ke pintu keluar reruntuhan untuk membunuh. Selama dia keluar dari reruntuhan, Xianyan tidak akan ditekan, dan dia dapat menggunakan roda peri untuk melarikan diri. Ada sosok di segala arah, dan setiap pihak memiliki musuhnya, dan ada banyak dari mereka. Dia melihat ke satu sisi, hanya ada sedikit orang di sana dan tidak ada yang kuat, jadi itu adalah tempat yang bagus untuk keluar dari pengepungan. Bekerja sama untuk membunuh. Seorang pemuda berambut perak berteriak dengan marah, menyerbu ke depan, dengan cermin menyilaukan tergantung di kepalanya. Dia adalah prajurit Raja Suci, dengan kekuatan luar biasa, dan menyapu cahaya abadi nirvana dari jarak jauh. Jauh. Seperti dia, orang-orang di belakangnya tidak menganggur, apakah itu senjata magis, atau susunan pembunuh, atau kekuatan supernatural, atau metode terlarang, menutupi langit dan menutupi bumi, memantulkan malam yang indah, dan juga menghancurkan dunia. Ye Chen bergegas, membuka visi kekacauan, dan menggunakan visi dunia yang kacau sebagai pertahanan. Ada suara gemuruh, dan banyak serangan membombardir dunia yang kacau bersama-sama, menghancurkan dunia yang kacau, dan Ye Chen juga menderita serangan balik, menyemburkan darah di tempat, dan luka-lukanya juga meningkat. Tapi untuk sesaat, beri dia kesempatan untuk bernafas, menginjak laut dalam keemasan, melahap sekelompok orang, mengayunkan Qi Xiao di tangannya, menerbangkan sekelompok orang, Tyrannosaurus dengan tangan kanannya, menyapu langit, menggantung kuali kekacauan di kepalanya, mekar dengan kekuatan ilahi, meratakan satu sisi, menerkam mereka yang datang hancur berkeping-keping. Langit berbintang berlumuran darah, pesta ini gagal menghentikan Ye Chen, tetapi dilarikan keluar oleh Ye Chen dengan paksa. Orang-orang dari segala arah berteriak dengan marah, bersatu menjadi satu tempat, dan datang mengejar dan membunuh, seolah-olah ribuan pasukan sedang berlari kencang. Ye Chen meluangkan waktu untuk melirik ke belakang, dan sudut mulutnya berkedut. Jumlah orang yang mengejarnya di luar imajinasi. Apakah mereka semua adalah musuhku? Di mana saya mendapatkan begitu banyak musuh? Setelah dimarahi, kecepatannya tidak lambat, dia menelan pil satu demi satu dengan putus asa, dan roda abadi terlahir untuk berlari dengan kecepatan tinggi. Saat cederanya pulih, kecepatannya juga meningkat. Sosok seperti gelombang terlempar jauh olehnya, dan tidak ada yang bisa mengikuti langkahnya.
Tetapi orang-orang di belakang memiliki ketekunan. Ye Chen melarikan diri dengan putus asa, dan mereka mengejar mereka dengan putus asa, memisahkan dan mengepung mereka beberapa kali, tetapi mereka semua dilarikan oleh Ye Chen, menyebabkan banyak korban. Saat itu menjelang fajar, dan pengejaran belum berakhir, Ye Chen membuat lingkaran besar dan bergegas ke pintu keluar. Dari kejauhan, dia melihat lautan orang berkumpul di pintu masuk reruntuhan. Mereka tidak mengobrol di sana, tetapi menunggunya. Tujuan mereka adalah untuk mencegah Ye Chen melarikan diri dari reruntuhan. Ini harus duduk di pinggir, pergi ke reruntuhan untuk menghindari dikejar dan dibunuh tidak apa-apa, tetapi jika Anda ingin keluar, tidak ada cara. Ye Chen kehilangan kesabaran, tetapi dia tidak bisa keluar ketika dia mencapai pintu keluar. Setelah melakukan drift yang luar biasa, dia mengubah arah dan kembali ke reruntuhan, dan bergegas keluar dari pengepungan sebelum dikepung. Saya tidak tahu berapa lama sebelum reruntuhan mengalami kemacetan, mengejar dan mengejar, tetapi Ye Chen menghilang. Mencari. Musuh Ye Chen berteriak dengan marah, atau dalam kelompok 3, atau dalam kelompok 5, mereka berhenti berburu harta karun sama sekali, dan mencari seperti selimut, seolah-olah mereka tidak dapat menyelesaikannya tanpa menemukan Ye Chen. Saat malam tiba lagi, Ye Chen terlatih-tatih ke sebuah gua di daerah pegunungan, duduk di pantatnya, dan memasukkan banyak pil penyembuh ke dalam mulutnya. Setelah dikejar selama sehari semalam, meski lolos dari pengejaran, ia lumpuh lagi, belum lagi yang lainnya, hanya tubuh suci kuno, tidak ada tempat yang baik, semuanya darah. Aku akan menunggumu, Ye Chen mengutuk diam-diam. Dia sudah berencana untuk menyelesaikan akun dengan mereka satu persatu ketika dia kembali ke kondisi puncaknya. Jika dia tidak ingin keluar, maka dia tidak punya untuk pergi keluar. Apakah semua garis keturunan Sein Body mengecilkan kepala mereka? Dia sedang menyembuhkan lukanya ketika dia tiba-tiba mendengar tawa samar di luar gua, diikuti oleh segel besar yang terbang di udara, menghancurkan gunung hingga runtuh. Di kerikil terbang, Ye Chen melarikan diri dalam sekejap, tetapi seberkas cahaya abadi langsung menuju ke arahnya. Di depan petir dan batu api, dia mengorbankan perisai untuk memblokir di depannya. Kekuatan cahaya abadi nirvana begitu kuat hingga menjatuhkan perisai itu, dan dia juga terluka. Pada titik ini, dia melihat dengan jelas orang yang datang, ditutupi jubah hitam, dan menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan misteri dewa, tetapi di mata Dewa Enam Jalan, tidak ada tempat untuk menyembunyikan kebenaran orang itu. Wajah, putra dewa dari klan abadi. Itu dia. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, dan dia sangat yakin bahwa lawannya adalah putra dewa dari klan peri. Ye Chen, kamu mengejutkanku. Dewa klan peri tersenyum sedikit, berdiri di langit, tinggi di atas, menatap Ye Chen, tertawa menggoda dan main-main, dan kata-katanya berlangsung lama. Kamu dan aku tidak punya permusuhan. Ye Chen mencibir, mengapa, kamu juga datang ke sini untuk mengambil keuntungan dari orang lain? Aku tidak tertarik padamu, aku hanya menyalahkanmu karena mengambil harta tertinggi yang seharusnya tidak dimiliki oleh klan periku. Putra peri dari klan peri tersenyum sedikit, bagaimana kamu bisa mendapatkan tanganmu di surga yang menantang? Roda mata Dewa Enam Jalan. Apa mata roda dari Enam Jalan? Aku tidak tahu. Ye Chen mengangkat bahu, tidak mengakuinya. Aku tahu. Saat dia selesai berbicara, orang lain berjubah hitam terwujud. Itu adalah seorang wanita dengan wajah cantik. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah Feng Xianer dari klan Phoenix. Episode 1488, Bab 1488. Aku bisa bertemu denganmu kemanapun aku pergi. Ye Chen melirik Feng Xianer. Ketika dia berada di lembah Phoenix, dia telah melihatnya menunjukkan mata peri. Itu pasti informasi yang dia ungkapkan tentang mata peri kepada dewa putra dari klan peri sederhana saja, yaitu menggunakan tangan putra dewa dari klan peri untuk menghancurkan Ye Chen. Kamu Chen, apakah kamu masih ingin berdalih? Feng Xianer tersenyum pahit, diwarnai dengan kebencian. Hari itu aku harus menebasmu dengan telapak tanganku. Ye Chen berkata dengan ringan, ketidaksukaannya pada Feng Xianer telah naik ke tingkat yang ekstrim, dan juga karena dia menjadi sasaran banyak dewa sekte besar di Yaoqi. Pertemuan akbar, dan sekarang dialah yang menyebabkan masalah, hanya untuk membalas dendam hari itu. Kamu tidak heran kenapa kami bisa menemukanmu dengan begitu akurat. Mata Feng Xianer penuh dengan kelicikan, dan seringai muncul di wajahnya yang cantik. Benar, aku menamparmu tadi, dan aku meninggalkan bekas di kamu. Mar, bagaimana dengan itu, kamu masih menyukai hadiah yang luar biasa ini? Aku menyukainya, aku sangat menyukainya. Mata Ye Chen bersinar dingin, tidak dapat menahan niat membunuh Feng Xianer, dia berkomplot melawannya berkali-kali, sehingga benar-benar menyentuh intinya.
Sepertinya kamu mengakui bahwa kamu mengambil mata peri dari klan periku. Sebelum Feng Xianer bisa membuka mulutnya, putra dewa klan peri tersenyum tipis, matanya panas membara, dan ada tatapan serakah yang telanjang, kembalikan aku ke klan periku. Mata roda abadi 6 jalan dari klan, aku akan menghindarkanmu dari kematian malam ini. Maaf, tapi aku tidak bisa memberikannya padamu. Ye Chen memutar lehernya, dan berkata dengan suara datar, Six Pates Immortal Will I milik senior Jiang Taixu, jika aku memberikannya, aku akan memberikannya kepadanya. Jangan bicara omong kosong dengannya. Suara itu datang dari pihak lain, dan orang ketiga berjalan perlahan. Energi dan darahnya semegah laut, dan tubuhnya sekuat gunung. Dia adalah putra klan Phoenix. Menurut perjanjian sebelumnya, aku ingin tubuh suci dan asalnya. Dewa Phoenix memandang Ye Chen dengan seringai, hari itu aku menyeberangi lautan, dan hari ini kehancuran ini adalah tempat pemakamanmu. Darah suci milikku. Setelah putra Dewa Phoenix, orang keempat berjalan keluar, mengenakan jubah hitam emas ungu, memegang pedang sihir emas ungu, dengan punggung menghadap tanah iblis Wu Huang, itu adalah putra Dewa Iblis, dengan aura yang menakutkan. Kualinya, milikku. Putra Dewa dari ras Dewa juga datang, dan baru saja berhenti, dua gumpalan asap biru meleleh dari tubuhnya, dan dia menembakkan satu gas untuk mengubah tiga pembersihan, dan ketiga putra Dewa dari ras Dewa bahu-membahu. Aku tidak akan bersaing denganmu untuk mata peri, aku ingin asal-usul tubuh suci. Selanjutnya adalah putra Dewa Yaozu, dengan darah langit, lebih kuat dari sebelumnya, itu pasti kesempatan untuk menjadi di lautan darah. Pertempurannya tidak kecil. Ye Chen melirik beberapa orang, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan akhirnya jatuh pada putra dewa dari klan peri. Putra dewa Phoenix dan yang lainnya tidak ada artinya. Ditakuti dia takut pada anak dewa dari klan peri, yaitu seorang pria kejam yang kekuatan tempurnya tidak kalah dengan dewa timur. Tunggu, jangan ikut campur. Putra dewa klan abadi tersenyum main-main, dan melangkah melintasi langit dalam satu langkah. Telapak tangannya putih dan ramping, dan ada skrip segel kuno yang mengalir di antara telapak tangan dan jari. Keesokan harinya, dia mendorong telapak tangannya secara horizontal. Dimanapun jejak telapak tangan lewat, kehampaan runtuh inci demi inci. Berubah menjadi abu dalam kekacauan. Ye Chen berdiri dengan kaku, darahnya naik, dia menari dengan dao, dan meninju pukulan yang mendominasi dari udara. Tinju dan telapak tangan bertabrakan, dan terdengar suara gemuruh, dan ruang di langit kosong salah tempat. Sebuah lingkaran cahaya menyebar tanpa batas pada titik di mana tinju dan telapak tangan bertabrakan, dan lebih dari selusin gunung raksasa terpotong di tengahnya. Tinju Ye Chen meledak, dan tulangnya berlumuran darah. Pukulan ini membuatnya memuntahkan darah lagi, bukan karena dia tidak sekuat dewa klan abadi, tetapi karena dia terluka terlalu parah sebelumnya, dan dia tidak siap. Puncak sama sekali. Di sisi lain, putra dewa dari klan peri, meskipun telapak tangannya juga patah, ketangguhannya sangat kuat. Darah yang meluap mengalir kembali satu demi satu, dan bekas lukanya sembuh seketika. Darahnya masih di atas Ye Chen. Sakramen kuno, sungguh lelucon. Putra dewa dari klan peri tertawa menggoda, dan menembak lagi. Kamu sangat baik untuk berpura-pura. Ye Chen mencibir, membunuh di langit, meskipun dia terluka, dia juga kuat dan mendominasi. Jika aku berada di kondisi puncak, aku akan menamparmu sampai mati. Perang besar pecah, dan langit dan bumi hancur, dan daerah sekitarnya dipengaruhi oleh guncangan yang kacau. Baik Ye Chen dan putra dewa abadi adalah bagian dari puncak generasi muda, dan mereka berdua memiliki kualifikasi untuk berdiri bahu-membahu dengan Dewa Timur, Kaisar Barat, Kaisar Selatan, Orang Suci Utara, dan Zhong Huang. Penampilan heroik tak tertandingi. Melihat ke dalam kehampaan, langit telah terbelah menjadi dua sisi. Satu sisi adalah putra dewa dari klan peri, dengan kakinya di galaksi 9 langit dan punggungnya menghadap tanah suci dari domain abadi, bersinar seperti matahari yang terik, seperti raja peri yang tak tertandingi. Di satu sisi adalah Ye Chen, menginjak lautan emas para dewa, didukung oleh dunia kekacauan yang besar, tubuh sucinya berlumuran darah suci, tubuhnya seperti emas cair, udara keemasan mengalir keluar, bersinar terang, seperti dewa perang. Tentu saja, duel ini tidak adil, putra dewa dari klan peri tidak terluka, dan Ye Chen tidak lagi dalam kondisi puncaknya, yang satu naik turun yang lain, meskipun semangat juang Ye Chen kuat, dia ditekan sejak dimulainya perang. Darah keemasan yang mencolok menodai Xing Tian, Aaaa dan putra dewa Phoenix dan yang lainnya yang melihat semuanya menunjukkan senyum yang mengerikan. Mereka tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran, mereka hanya penonton, dan mereka hanya menunggu untuk mendapatkan rampasan. Menurut pendapat mereka, Ye Chen,
yang berada di puncaknya, bahkan mungkin tidak bisa melawan Dewa Klan Abadi. Apalagi cedera serius. Pertempuran besar itu bergejolak, dan para biarawan dari seluruh dunia melihat ke samping. Dewa Timur, Dewa Barat, Kaisar Selatan, Orang Suci Utara, dan Kaisar Pusat semuanya datang, dan dewa dan dewi yang tersisa dari 9 dewa kuno klan tiba tanpa urutan tertentu. Bahkan orang tua kuasi kaisar di reruntuhan datang dari semua tempat, dan para pemburu harta karun lainnya, yang semuanya telah pergi, datang untuk menonton pertunjukan, dan orang-orang terus bergabung, berdiri selama 4 hari. Selama 3 tahun, semua orang berpikir bahwa Ekaristi telah mati, tetapi tanpa diduga dia masih hidup. Banyak orang menghela nafas dan mendesah, Ekaristi telah menipu dunia selama 3 tahun. Yang membuatku ingin tahu adalah bagaimana dia bertahan hidup. Orang-orang tua itu mengelus jenggot mereka satu per satu. Semuanya sudah berakhir, jadi mengapa kamu tidak peduli? Kebanyakan dari mereka lebih peduli tentang pertempuran Sutian, dan mata semua orang bersinar, ini pertama kalinya melihat putra abadi para dewa berperang melawan Shenwei. Itu tidak mudah. Tubuh suci kuno dipukuli dengan sangat menyedihkan. Kamu tahu kentut yang luar biasa. Seseorang cemberut, jika puncak berlawanan dengan puncak, hasilnya tidak diketahui. Itu dia. Di satu sisi langit, Bei Shengmei menyipitkan matanya sedikit, menatap Ye Chen, sepertinya mengenali aura Ye Chen yang mencuri hartanya dan melepas pakaiannya, itu menyebabkan dia mengejar-mengejarnya ke seluruh reruntuhan, tetapi dia tidak tahu bahwa pria itu adalah Ye Chen, orang suci kuno. Anak baik, kamu bersembunyi cukup dalam. Mata Bei Shengmei berbinar, pipinya memerah, jika bukan karena pertempuran Ye Chen, dia akan bergegas dan mencekiknya sampai mati. Sepertinya aku benar-benar memukul orang yang salah. Berpikir di dalam hatinya, Bei Sheng terbatuk dan melirik Nandi yang tidak jauh. Dia telah bertengkar dengannya selama ini, dan serangannya tidak serius atau serius. Itu cowok wajahnya masih bengkak, dan dia mungkin masih tidak tahu kenapa dia memukulinya. Pergi dan belikan kamu minuman. Bei Sheng menggosok bagian tengah alisnya, sedikit malu, bertanya-tanya apakah membiarkan Nandi tahu, apakah dia akan memuntahkan darah tua dalam kemarahan, dan dipukuli seperti kepala babi dalam keadaan linglung. Itu tidak adil. Di sisi lain, Xiao Jiuxian mulai memarahi secara langsung, dan orang yang memarahi adalah anak dewa dari klan peri, kamu masih anak dewa. Kamu tidak tahu malu, mengambil keuntungan dari bahaya orang adalah tidak ada apa-apa. Tidak ada keadilan yang nyata di dunia ini. Ji Ningsuang berbisik di sampingnya, ayo kita lihat saja. Begitu dia selesai berbicara, Ye Chen jatuh ke langit, jatuh ke tanah dalam genangan darah dan menabrak lubang yang dalam. Dia mencoba yang terbaik, tetapi putra dewa dari klan peri terlalu kuat. Jika dia ingin bertarung dengannya, dia harus berada di kondisi puncaknya. Sekarang dia terluka parah, dia dapat bertahan selama 300 ronde tanpa kalah. Dia sudah cukup bangga. Serahkan, dan aku akan menyelamatkanmu dari kematian. Putra dewa ras abadi Raja Lin Jiutian, nadanya penuh keagungan, dan kata-katanya bukan diskusi, tapi perintah telanjang. Jika kamu menginginkannya, dapatkan sendiri. Ye Chen mendengus dingin, dengan paksa memadatkan energi dan darahnya, dan ingin bertarung lagi. Kamu tidak bisa melakukan apa yang kamu bisa. Putra dewa dari klan peri tersenyum, dan ada teknik rahasia yang beredar di telapak tangannya, yang sangat kuat. Jika kamu ingin bertarung, maka datanglah. Ye Chen meraung, tepat ketika dia akan mengorbankan asalnya, cahaya surgawi terbang dari samping, dan dia melihat dengan hati-hati, itu adalah pil, dan itu adalah Jiu Wendan. Jiu Wendan. Ada keributan di tempat kejadian, dan bahkan mata orang tua itu terbakar. Siapa yang memberikan pil Jiu Wen? Terdengar suara keheranan, ini pasti terlalu berani. Saya pikir itu benar, itu diberikan oleh Dewa Timur Yaoqi. Seseorang berbisik, dan semua mata orang yang hadir tertuju pada Ji Ningsuang, dan dialah yang mengirim Jiu Wen dan untuk menyembuhkan Ye Chen. Yaoqi, apa kamu gila? Transmisi suara Bei Sheng juga terkejut, hanya ada satu pil Yuan pengembalian 9 putaran, dan kamu memberikannya kepada orang lain, kamu tidak akan memberikan bantuan seperti itu kepadanya. Aku ingin menonton duel yang luar biasa. Ji Ningsuang tersenyum dari samping, sedikit konyol, Jiu Wen dan dapat membantunya kembali ke puncak dalam sekejap, dan puncaknya berlawanan dengan puncak, itu menarik. Episode 1489, Ekaristi vs Putra Dewa Abadi. Ketika semua orang kagum, Jiu Wen dan sudah terintegrasi ke dalam tubuh Ye Chen, yang mengandung kekuatan tak terbatas. Ini adalah obat penyembuhan yang nyata, menantang surga, bekas luka di seluruh tubuh Ye Chen sembuh seketika,
dan aura pembunuh di tubuhnya dimusnahkan oleh Ji Wenpil, membantu Ye Chen kembali ke puncak dalam sekejap. Ji Wendan begitu mendominasi, tidak sebanding dengan Ba Wendan, kekuatan misterius yang terkandung di dalamnya sama megahnya dengan sungai dan laut, hanya ada satu ini di dunia, dan sulit bagi alkimia untuk menyempurnakannya. Kedua, terima kasih. Ye Chen tersenyum dan tidak berbalik. Dia mengucapkan terima kasih kepada Jining Suang, dan dia tidak pernah berpikir bahwa dia, yang tidak pernah membuka segel memori, akan sangat murah hati. Jika kamu kalah, maka aku akan mengembalikan Ji Wendan. Jining Suang tersenyum manis, dan terlalu banyak orang yang menonton terpesona. Kecantikan nomor satu di Eastern Wasteland, senyumnya meredupkan segalanya di dunia. Mudah untuk mengatakannya. Ye Chen memutar lehernya dengan keras, matanya mekar, dan dia naik ke langit selangkah demi selangkah, membubung ke langit, dan momentumnya juga naik. Energi emas dan darah terbakar seperti api, dan aliran udara keemasan mengalir keluar, seberat gunung. Menjalin banyak penglihatan misterius. Ayo, lanjutkan. Kembali ke Jiuk Xiao, Ye Chen memandangi putra dewa abadi sambil tersenyum. Laut dalam emas berjatuhan di bawah kakinya, dan dunia kacau di punggungnya hidup kembali. Kecemerlangan, bahkan lebih buruk selain terik matahari, membuat orang tidak berani memandangnya secara langsung. Jadi bagaimana jika kamu kembali ke atas? Putra peri mengangkat mulutnya sedikit, dan tersenyum main-main, seperti sebelumnya, dia menatap Ye Chen, di mataku, kamu adalah lelucon dari awal sampai akhir. Ini lelucon, mungkin itu hanya mitos. Ye Chen menghancurkan kehampaan dengan satu langkah, Yin dan Yang di tangan kirinya, Qian Kun di telapak tangan kanannya, Yin dan Yang berubah menjadi Taiji, Qian Kun menjadi Wuji, Wuji dan Taiji bergabung menjadi kekacauan. Telapak tangan ini adalah telapak tangan paling puncak yang dia latih sejak dia mempraktikkan Taoisme, biasa-biasa saja, tetapi kuat. Putra dewa dari klan peri mendengus dingin, dan cetakan telapak tangan juga saling berhadapan, dia menggabungkan banyak metode rahasia dan memainkannya keesokan harinya. Dengan pukulan keras, langit dan bumi meledak, separuh langit runtuh, dan kekuatan nirwana mengamuk di langit. Melihat kedua sisi dalam pertempuran, Ye Chen berdiri diam seperti gunung, tetapi putra dari klan peri yang mengaku tinggi di atas mundur selangkah, telapak tangannya yang putih diwarnai dengan darah peri yang cerah. Anak dewa dari klan peri sangat marah, bekas lukanya sembuh dalam sekejap, darah mengamuk di langit, dan ada pola peri kuno di antara alisnya, kekuatan tempurnya sudah kuat, tetapi saat ini dia telah memanjat yang lain tingkat. Ye Chen mencibir, dan segera membuka jalan sihir, dengan garis sihir terwujud di antara alisnya, kekuatan bertarung putra peri meningkat, dan momentumnya juga meningkat tajam, dan dia secara paksa mengalahkan lawan. Perang akan pecah, seperti Raja Peri, seperti Dewa Perang, berjuang untuk supremasi di langit yang luas. Setelah hanya 3 atau 5 putaran pertempuran, ada darah yang mengalir turun. Baik putra dewa dari klan Peri dan Ye Chen saling bermandikan darah. Pertempuran itu begitu sengit sehingga semua orang di bawah terkejut. Mereka semua dalam kondisi puncak, sungguh mengasyikkan. Para biksu senior menghela nafas, merasakan tekanan. Jika kedua junior ini diberi waktu yang cukup, mereka pasti akan datang dari belakang dan membuat mereka kewalahan. Tubuh suci kuno, putra dewa dari klan Peri, duel puncak generasi muda. Para biksu muda menyaksikan dengan antusias, bahkan Kaisar Selatan dan orang suci utara terkejut bahwa keduanya memang sangat kuat. Aku yakin putra dari klan Peri menang. Seorang lelaki tua membelai janggutnya, aku sangat optimis tentang dia. Fisik Sein kuno tidak terkalahkan pada level yang sama, aku bertaruh pada Ye Chen untuk menang. Banyak orang tua menghargai Ye Chen, aku yakin kita pasti benar, dia memiliki keyakinan yang tidak dimiliki oleh para dewa ras peri. Penindasan. Di tengah diskusi, para dewa dari klan abadi berteriak dari langit, dan melambaikan tangan mereka untuk mengorbankan 9 segel kuno, semuanya terukir dengan pola abadi, berbaris di 9 arah langit, membentuk larangan besar pembentukan. Itu adalah formasi rahasia dari klan abadi, yang berspesialisasi dalam penyegelan dan pelarangan. Segel kuno dari 9 arah semuanya adalah prajurit suci, dan pola peri di atasnya adalah pola formasi. Nama sengit dari formasi ini, legendanya masih ada, semua biksu tua mengenalinya, mengetahui kekuatannya tidak terbatas dan luar biasa. Su Tian di penjara, udara mandek, dan Ye Chen, yang terbang melintasi langit, juga ditekan, dan telapak kakinya yang terangkat tetap di udara, dan yang disegel oleh 9 patung kuno tidak bisa bergerak. Mati! Putra dewa dari klan Peri berteriak keras, mengangkat pedangnya, dan menebas Ye Chen Yuanshen. Kamu pantas mendapatkannya. Ye Chen memarahi dengan dingin, sumber tubuh suci dan Tao bergetar bersama,
terjalin menjadi pedang tak terlihat, memotong belenggu dalam kegelapan, dan melompat keluar seperti naga liar. Dia secara paksa menerima pedang dari putra klan peri, dan tiba-tiba mengayunkan lengannya, menyapu 9 segel kuno dengan telapak tangannya. Putra dewa dari klan peri juga terguncang, dan pedang pembunuh itu menjerit, diwarnai dengan darah suci, dan meluncur turun satu per satu. Kali ini Ye Chen, dia mengecilkan tanah hingga 1 inci dalam satu langkah, dan menebas ke langit kosong ini, dan mendorong larangan naga Taiksu dengan satu telapak tangan. Putra klan peri yang baru saja akan pergi, tubuhnya diblokir oleh larangan naga. Orang ini bukan vegetarian, dia menggunakan metode rahasia keabadian, menerobos larangan, dan bergegas keluar untuk ini. Dia dipukul oleh Ye Chen Bahuang, dan tubuh peri yang kuat juga terkoyak. Kamu benar-benar pantas mati. Putra dari klan abadi meraung, menembakkan guntur dari antara alisnya, mengarah ke roh primordial. Ye Chen tidak berani meremehkannya, dia bertarung melawan Dewa 9 Jalan, klan abadi dikenal suka menyerang, bahkan jika ada Dewa Penjaga Abadi Phoenix Hai Yuan Shen, kemungkinan besar akan terpengaruh, lawannya adalah bukan orang biasa. Guntur dan para dewa saling berhadapan, melenyapkan satu sama lain, runtuh bersama, dan kekuatan layu terjalin dan menari bersama. Membunuh. Mata putra dewa dari klan peri berwarna merah darah, dan dia terus melambaikan tangannya sebagai pengorbanan, dan memainkan kekuatan gaib. Ye Chen tidak berani, dia membuat langkah yang kuat, dan kekuatan sihir rahasia sering terwujud, dia tak tertandingi dalam mendominasi. Keduanya sudah saling berhadapan secara rahasia. Mereka saling berhadapan di langit yang kosong, dan langit dan bumi menjadi pucat, dan langit berbintang kehilangan cahayanya. Itu benar-benar seperti Raja Peri dan Dewa Perang menyerang, dan itu tidak akan lengkap sampai dunia dihancurkan. Ye Chen terus-menerus terluka, tetapi dia menjadi semakin ganas saat dia bertarung, hanya menyerang tetapi tidak bertahan, seperti orang gila, dengan tubuh suci yang kuat, dan dengan tubuh kerasnya, dia mendapatkan reputasi besar dari tubuh suci kuno. Putra dewa dari klan peri juga gila, dia tidak tahu rasa sakitnya, dia tidak peduli dengan biayanya, dan dia menyerang tanpa aturan sama sekali. Ye Chen memukulnya, dan dia menebas balik dengan pedang, bahkan melawan darah peri dan darah orang suci. Di bawah pengawasan para biarawan dari segala arah, keduanya bertarung tidak kurang dari 500 ronde, tetapi mereka masih belum menentukan pemenangnya. Baru pada ronde ke-600, ketika situasinya seimbang, ada perubahan yang halus. Putra dewa dari klan peri mengorbankan darahnya untuk pedang, menghancurkan orang mati dengan satu pedang, keterampilan hebat di antara kekuatan supernatural pengetahuan. Namun, menghadapi pedang diam ini, Ye Chen tidak membela diri, membiarkan pedang menembus dadanya, dan pada saat ini, putra abadi dari klan peri yang dia tebas dengan telapak tangannya berlumuran darah. Putra dewa dari klan peri berteriak, memuntahkan darah, terhuyung ke belakang, dan menginjak langit. Ye Chen juga memuntahkan darah, tapi dia mengabaikannya dan mengejarnya dalam satu langkah. Anak baptis dari klan peri berada pada posisi yang kurang menguntungkan, dan didorong jauh-jauh dari langit barat ke langit utara oleh Ye Chen, bahkan ketahanan sombong dari anak baptis dari klan peri tidak dapat mengikuti irama makhluk. Terluka. Bunuh. Wajah putra dari klan abadi menjadi ganas, rambutnya acak-acakan seperti setan, dan postur menyendiri sebelumnya, apa yang disebut arogansinya sedang dimusnahkan sedikit demi sedikit pada saat ini. Orang ini memang gila, dia mengorbankan hidupnya dengan darah, dan menambahkan pola dewa kuno di antara alisnya. Dia mengaktifkan metode terlarang lagi, meningkatkan kekuatan tempurnya, dengan punggung menghadap alam abadi, raja mendarat di langit, menyilaukan seperti matahari yang terik, orang-orang yang ketakutan tidak dapat membuka mata, dan aliran energi abadi seperti air terjun perak dari 9 langit. Ye Chen terpaksa mundur dan melarang putra dewa dari klan peri. Dia juga secara paksa meningkatkan kekuatan tempurnya. Ada beberapa monster raksasa di dunia yang kacau, seperti naga yang melayang, burung phoenix yang meringkik, raungan burung harimau putih, Xuanwu merentangkan jalan, dan binatang suci unicorn mengaum di langit. Anak dewa dari klan peri mendarat dalam ketiadaan, mengangkat langit dengan satu tangan, dan mengeluarkan sungai peri. Ling Xiao menebas Ye Chen, dan langit berbintang yang luas terbelah, dan dibagi menjadi 2 langit berbintang oleh sungai peri. Ini adalah metode rahasia yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Dapat dikatakan bahwa itu adalah kitab suci abadi Kaisar Agung, warisan Kaisar Xianyu, dan cara keabadian kaisarnya telah dikembangkan oleh keturunannya, yang dapat dianggap sebagai suatu kebenaran. Selama periode, Ye Chen berkorban ke kuali, dan menabraknya ke langit, tetapi dibuang oleh sungai peri di tempat. Senjata sihir Natal terluka, dan dia juga menderita serangan balasan.
Tubuh suci itu berlumuran darah, menetes dengan mencolok. Dan dalam nafas pendek ini, dia juga mengayunkan lengannya, dan menebas Bima Sakti dengan pedang. Putra Dewa Abadi itu terhuyung-huyung untuk beberapa saat, dan tubuh abadi yang baru saja pulih terguncang hingga retakan muncul lagi. Episode 1490, Hei! Setelah satu ronde pertarungan, keduanya berdiri dan bertarung lagi di mata keempat biksu. Itu bukanlah pertarungan antara tubuh suci kuno dan putra peri, tetapi dua orang gila yang bertarung untuk supremasi dan mempermainkan hidup mereka. Sudah mendekati 600 putaran, kedua orang gila ini akan mati selamanya. Seseorang menghela nafas. Ada kebencian yang begitu besar di antara mereka. Harus dilakukan seperti ini. Banyak orang menggaruk-garuk kepala. Jiang Taixu dari klan abadi adalah kepala dari 7 putra Donghua, dan leluhur dari 7 putra Donghua adalah para dewa di bawah permaisuri Donghua. Selain itu, hubungan antara permaisuri Donghua dan Kaisar Di Huang, sang periklan memiliki banyak hubungan dengan tubuh suci kuno, seharusnya tidak menjadi musuh yang mematikan. Banyak orang tua berpikir keras. Itu semua terjadi tahun itu. Terlalu banyak orang tidak menganggapnya serius, sudah terlalu lama, dan persahabatan dari masa lalu telah memudar seiring waktu, dan duel puncak, abaikan ini. Itu benar, aku. Apa yang kamu lakukan? Kamu membawa perkelahian kelompok, teriak seorang lelaki tua sebelum dia selesai berbicara, dan menarik perhatian semua orang ke Misty Sutian. Di sana, seseorang bergabung lagi, dan itu bukan satu, tapi 4. Melihat ke kejauhan, mereka adalah putra dewa dari ras monster, ras dewa, ras iblis, dan ras phoenix. Mereka berempat sedikit tidak sabar. Ye Chen terlalu kuat, dan jika pertarungan berlanjut, para dewa dari klan peri mungkin tidak bisa mengalahkan Ye Chen. Hei! Ada seseorang di bawah yang berhenti, tapi itu adalah Xiao Jiuxian, yang mencapai langit dalam satu langkah, dengan tangan halus, tapi sangat ganas, dia menamparkan putra dewa iblis itu ratusan kaki jauhnya. Tidak ada hubungannya denganmu, keluarlah. Putra Dewa Protos sangat marah, dan dia datang untuk membunuhnya dengan dua tubuh. Putra Dewa Klan Iblis dan Putra Dewa Phoenix juga menyerang, dan bahkan Putra Dewa Klan Iblis yang terbalik juga datang. Tidak tahu malu, tidak tahu malu. Xiao Jiuxian sangat marah. Barisan 1 lawan 5 tidak hanya tidak pemalu, tetapi juga sangat kuat, dan semua orang di bawah tidak bisa menahan senyum. Namun, kedua belah pihak bertarung dengan sengit, tetapi pedang pembunuh hitam pekat tiba-tiba muncul, menebas 9 makhluk abadi. Orang yang menembaknya adalah tubuh Dewa Nirvana. Melihat waktu yang tepat, dia ingin membunuh 9 makhluk abadi. Keluarga Kaisar dengan satu pedang. Namun, meskipun pedangnya sombong, itu diblokir oleh tangan batu giok kristal, yaitu Jining Suang. Apakah kamu tahu apa arti tindakanmu? Tubuh ilahi Nirvana bergerak bolak-balik dalam jejak ruang dan waktu, kata-katanya tidak jelas dan sunyi, dan sumbernya tidak dapat ditemukan, muncul dan menghilang seperti hantu. Jangan membuatku takut. Jining Suang berbisik, dan menemukan posisi tubuh ilahi Nirvana dengan sangat akurat, mundur, membunuhnya dalam sekejap, dan membuangnya dengan telapak tangan. Ekspresi tubuh Jimmy berubah, dan dia tidak tahu bagaimana Jining Suang menemukannya, apalagi bagaimana dia muncul di depannya. Keterampilan tubuhnya bahkan lebih aneh daripada seni Dewa Petir. Untuk sesaat, Jining Suang datang lagi, dan sebelum tubuh ilahi Nirvana sempat menggunakan jejak ruang dan waktu untuk bepergian, ternyata masih belum diperbaiki. Jining Suang tiba lagi dalam sekejap. Ini agak menakutkan. Melihat Jining Suang yang kokoh, Nandi terbatuk. Tubuh ilahi Nirvana, yang melampaui tubuh kuno dan modern dengan tubuh instannya, kalah dari garis keturunan biasa dalam hal fisik. Kaisar menarik napas dalam-dalam, dengan ketakutan di matanya. Dongshen, memang sangat kuat. Aku malu pada diriku sendiri. Si Zun menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia benar-benar bisa menekan tubuh ilahi Nirvana dalam hal keterampilan tubuh. Dia pasti tidak bisa melakukannya, hanya untuk saat ini. Dia, si Zun, kalah dari Dongshen. Ada Kaisar Zun untuk bergerak. Ketika mereka bertiga berbicara, seseorang menyela dengan kalimat halus. Tetapi ketika mereka melihat satu sisi langit, seseorang membunuh mereka lagi. Bukan Ye Chen dan 9 dewa dari keluarga Kaisar yang menjadi sasaran, tetapi Jining Suang. Hei! Putra klan naga berhenti, melangkah ke langit, dan menendang punggung Zundi berjubah ungu dengan pukulan. Kamu masih ingin menyelinap menyerang Yao Chiku, kamu benar-benar ingin membalikkan dunia. Mencari kematian. Kaisar Zipao Zun mendengus dingin, pedang pembunuh itu terwujud di tangannya, dan melintasi langit untuk membunuhnya. Yang sama adalah orang bijak, siapa yang takut pada siapa. Putra dari klan naga menghadapinya secara langsung, dan selama konfrontasi, dia juga mengambil alih pisau naga yang terbang dari jauh.
Tyrannosaurus ada di tanganku, aku memilikinya di dunia. Putra dari klan naga melolong mendominasi ke samping, dan menebas cahaya pedang emas sepanjang 100 kaki, dan kuasi berjubah ungu. Kaisar hampir dicincang hidup-hidup. Arogansi. Sebelum Zundi berjubah ungu menyerang balik, dia mendengus dingin, dan seorang pria berjubah hitam langsung pergi ke putra Dewa Naga untuk membunuhnya. Hei! Dewi Sukuroh menjadi sangat marah, dan dia naik ke langit untuk memblokir Kaisar Semu berjubah hitam. Dia benar-benar wanita gila, dan dia mulai menjadi gila. Kaisar Semu berjubah hitam begitu kacau sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Dia menghadapi musuh pada level yang sama, dan dia terlalu jauh di belakang Dewi Ras Roh. Namun, hanya karena satu orang tidak dapat melakukannya, bukan berarti dua orang tidak dapat melakukannya. Ada juga Kuasi Kaisar berjubah perak, yang ingin bergabung dengan berjubah hitam Kuasi Kaisar untuk membunuh Dewi Ras Roh. Hei! Putra Dewa dari klan Wu mengutuk, dan mengangkat kakinya ke langit. Ye Chen bekerja sama dengan sangat baik dan mengirimkan tombak perang Kaisar, yang digunakan sebagai batang besi oleh orang ini, dan tubuh Kaisar Semu berjubah perak hancur berkeping-keping. Kamu mencari kematian. Yang lain bergabung dalam kegembiraan, secara ajaib, itu adalah Kaisar Semu, yang ditutupi jubah emas, leluhur yang mewarisinya, memancarkan cahaya keemasan, dan langsung menyerang dewa anak dari klan penyihir. Hei! Dewi Kaisar Semu mengenakan jubah emas dilemparkan oleh salah satu cambuknya terbang, menabrak lebih dari selusin gunung sebelum berhenti. Pasti ada lebih banyak. Putra Dewa Barbar di bawah mengeluarkan kapak perangnya, dan melihat sekeliling dengan mata besar seperti lonceng tembaga, jika ada yang berani memukul Xiao Gu, aku harus mengalahkannya. Belum lagi, ada orang yang benar-benar buta, ditutupi jubah putih, sangat mencolok, dengan aura gelap, mereka adalah Kaisar Semu asli, memegang gada emas, dan mereka berlari menuju Dewi Klan kuno. Hei! Putra Dewa Barbar bergerak, dan pria besar itu langsung menabrak Sutian, Aa dan Zundi berjubah putih mengangkat pedangnya, tetapi sebelum dia bisa jatuh, dia dijatuhkan oleh pria dengan kapak. Ini hidup, sekarang benar-benar hidup. Orang di bawah memoles matanya, dan matanya bersinar. Para dewa dan dewi dari 9 suku kuno, Dewa Nirvana, Dewa Timur, 9 dewa keluarga Kaisar, dan Dewa Phoenix semuanya berpartisipasi dalam pertempuran. Keruntuhan kuno benar-benar tidak sia-sia. Hanya memikirkannya, tidak mengambil tindakan. Aku tidak menyangka bahwa konfrontasi antara putra dewa dari klan peri dan tubuh suci kuno akan menyebabkan begitu banyak keberadaan yang menakutkan. Orang-orang tua itu menghela nafas, apakah generasi yang lebih muda dari generasi ini begitu galak? Oleh karena itu, pertempuran antara putra dewa abadi dan tubuh suci kuno harus berakhir. Kuartet meluangkan waktu untuk melirik Dongfang Sutian, pertarungan ini pasti berlangsung setidaknya 1000 putaran. Di bawah tatapan semua orang, dua orang gila, Ye Chen dan Dewa Klan Abadi, benar-benar seperti dua binatang buas. Alih-alih menghentikan pertarungan, mereka menjadi semakin ganas. Dapat dilihat bahwa putra dewa dari klan peri berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan bertempur dalam pertempuran yang berlarut-larut. Dia bukan lawan Ye Chen. Batas waktu larangan telah berlalu, kekuatan tempurnya anjlok, dan Ye Chen memblokirnya di langit dan memukulinya dengan keras. Pria itu meraung keras, rambutnya acak-acakan, wajahnya terdistorsi dengan ganas, tidak mau gagal, dia menyerang dengan panik dan menyerang lagi, tapi dia menyerang terakhir kali dan dipukul mundur oleh Ye Chen sekali. Dalam kegelapan, ada seorang pria kuat yang tidak tahan lagi. Ketika dia naik ke Sutian, orang itu ditutupi dengan jubah darah. Dia adalah biksu Kaisar Semu, dan dia bukan Kaisar Semu biasa. Hidupnya adalah milikku. Bei Seng bergerak, melompat ke langit dalam sekejap, dan menunjuk dengan jari-jarinya yang ramping. Kaisar Zun yang berjubah darah dipukul di tempat, tubuhnya ditusuk, dan dia melangkah kembali. Ayo bunuh bersama. Zundi yang berjubah darah sangat marah, dan berteriak di satu sisi, memanggil teman-temannya. Sebelum kata-kata itu selesai, Kaisar Zun muncul dengan mata ketiga. Dia tampak sedikit menakutkan. Dia telah hidup untuk waktu yang tidak diketahui, kulitnya keriput, dan ketiga matanya yang tua sangat keruh sehingga mereka tidak bisa melihat apapun. Lampu. Dia lebih kuat dari Kaisar Semu berjubah darah, memegang pedang hitam yang patah di tangannya, dikelilingi oleh aura pedang kematian. Dari jauh, para biksu dari segala arah bisa mencium aura kematian, dan wajahnya menjadi pucat. Nasib wanita gila ini adalah milikku. Nandi naik ke langit, memegang pedang emas di tangannya, tubuhnya ditutupi sepasang baju besi emas, seperti dewa perang, menghadap Zundi bermata tiga. Dia memiliki pemikiran yang sama dengan Bei Sheng,
Bei Sheng ingin membuat Ye Chen menyelesaikan skor, dan dia tidak bisa membiarkan Bei Sheng mati. Dia dipukuli oleh Bei Sheng dalam keadaan linglung, dan dia juga harus meluangkan waktu untuk menyelesaikan skor. Dengan cara ini, Su Tian benar-benar hidup, dan 10 lingkaran pertempuran dibagi, Ye Chen vs. Putra Dewa Abadi, Kaisar Jiuxian vs. 4 Putra Dewa Besar, Ji Ningsuang vs. Tubuh Dewa Nirvana, Putra Dewa Ras Naga vs. Kaisar, Dewi Ras Roh vs. Kaisar Berjubah Ungu, Putra Ras Penyihir melawan Kaisar Berjubah Perak, Dewi Kuno melawan Kaisar Berjubah Emas, Putra Dewa Barbar melawan Kaisar Berjubah Putih, Santo Utara versus Kaisar Berjubah Darah, dan Kaisar Selatan versus Kaisar Bermata Tiga. Pertarungan 1 lawan 1 yang bagus menarik sekelompok besar orang untuk bertarung, dan siapapun yang dipilih secara acak adalah master yang sangat sengit, dan satu dipilih secara acak, dan mereka semua membawa garis keturunan yang sama.